Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Hai, jumpa lagi bersama Bunda-bunda kelas 3 sampai 5 tahun. Ya, Bunda Sofi, hari ini torang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan udah berikan 4 orang lagi kesehatan ya. Adik-adik di rumah, siap untuk belajar? Siap. Oke, jangan lupa untuk mama-mama, papa-papa ya. Mbak Uni, torang semua sini lewat YouTube. Jangan lupa like, komen, subscribe di bawah sini ya. Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa. Ya. Sekarang sebelum itu torang mau menyanyi dulu semua supaya torang segar-segar kan Bunda? Ya. Nyanyi lagu apa? Anak Bunda? sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Semua tahu toh? Ya, tahu no pasti 1, Bunda. 2, 3. 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya, ulang lagi Bunda. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya Bunda, sebelum torang mau memulai torang kegiatan hari ini, torang mau berdoa dulu. Namun sebelum itu torang menyanyi lagi satu lagu. Satu lagu lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Ya. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Ya, saat ini torang akan berdoa sebelum mau ikut pelajaran. Adik-adik semua siap toh? Ya, sikap berdoa, tutup mata, tunduk kepala, kunci tangan, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan. Saat ini kami dari PPA ID 0281 kelas home base kelas 35 tahun akan mengadakan kegiatan belajar. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami yang ada di rumah yang akan mengikuti kegiatan saat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar kiranya mereka boleh mengikuti kegiatan dengan baik. Begitu juga orang tua, mama papa, oma opa, kakak yang mendampingi anak-anak kami yang akan mengikuti kegiatan belajar saat ini. Tuhan kiranya berkati agar kiranya mereka boleh mengikuti kegiatan saat ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami ini bersama orang tua hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mengikuti kegiatan belajar yang akan disampaikan oleh Bunda Megi dan Bunda Cici. Halo Bunda Megi, Bunda Cici. Hai adik-adik. Bun, baku dapa lagi Kang torang Bun. Nah, sebelum torang mau belajar, Bunda mau kasih ingat, jangan lupa sedia Alkitab. Apalagi Bun? Buku, Dengan pensil. pensil. Kalau bulan lalu, torang udah belajar tentang aku unik. Nah, kalau sekarang
Torang mau belajar tentang pohon. Pohon apa ya Bun? Apa nah? Pohon apa? Durian. Salah Bun, Apa salah. Torang mau belajar tentang pohon keluarga. Pohon keluarga. Adik-adik bagaimana tuh pohon keluarga? Kang Bunda enggak tahu tuh pohon keluarga. Nah, bagaimana tuh pohon keluarga? Pohon keluarga itu urutan satu keluarga dari yang paling tua sampai yang paling muda. Siapa-siapa itu Bun kalau dari paling tua? Paling tua dari oma dan opa sampai Anak-anak. anak-anak. Ada mama papa, Ya, tentunya. Kong ada Anak-anak, ada orang tua, ada orang tua dari mama, yang dan torang orang panggil. tua, dari papa yang torang biasa panggil oma dan opa. Betul Ya. sekali. Habis itu mama dan papa, habis itu anak-anak Yang ada di rumah. dan mama bunda dua-dua ini. Nah, mungkin stok Kang Bun di rumah ada adik-adik yang sonda ada oma atau sonda ada Sonda ada opa, opa. atau sonda ada dua-dua. Kang Bun, Iya. jangan berkecil hati karena orang percaya tuh oma, opa yang sonda ada itu di surga dan Tuhan Yesus pasti lihat orang semua di dunia di dalam ini. sini Kang Bun. Iya. Dorang jaga, dorang pasti perhatikan dari atas. Ya Kang Bun. Lihat tuh anak-anak yang ada di dunia ini, termasuk anak-anak yang ada di rumah. di rumah. Karena orang mesti bersyukur. Iya. Tuhan Yesus memberi apa orang Bun? Memberi keluarga. Keluarga. Mm-mm. Jadi tuh keluarga itu ada mama, papa, oma, opa dan anak-anak. Memberi keluarga yang saling menjaga, Betul. saling menyayangi, saling apa lagi nah Bunda? Baku mengerti Kang Bun. Mengerti satu sama Jadi lain. tuh keluarga itu Tuhan ciptakan for adik-adik di rumah untuk merawat dan menjaga adik-adik. Iya. Jadi mesti bersyukur itu Kang Iya, Bun. harus bersyukur Pak Tuhan. Karena di luar sana ada tuh anak-anak yang nggak punya mama, yang nggak punya papa. Ada mama, ada adik papa, sudah biar ke dorang di jalan. Tuh adik-adik Jabaun itu diberita. Ada tuh. So di jalan Kang Di Bun. jalan ke Atau di panti asuhan. Ya. Jadi buat adik-adik yang masih ada keluarga mesti bersyukur. Bersyukur, ya. Nah, Kong, kalau misalkan di rumah ada kakak, ada adik mesti baku marah, baku marah atau baku sayang Bun? Baku sayang nih boleh aja baku marah sama yang bunda. Bunda pe anak ada 2. Iya Kang Bun, semua 3. Iya, semua 3. Semua Satu 3. dalam proses ini. Jadi ada tuh kakak, ada tuh adik itu harus saling baku sayang. Saling berbagi. Saling berbagi, jangan baku-baku marah. Jangan bapelit Pak adik Betul atau sekali. bapelit Pak kakak. Betul sekali. Kang Bun. Deng, bukan cuma kakak adik tuh nih boleh baku marah. Mama dan papa nih jangan baku marah. Iyo, Oke. mama dan papa di rumah jangan saya tunjuk tuh baku marah. Kong adik-adik di rumah Ya, somolia. betul sekali. Kang Bun jadi contoh yang tidak baik for anak-anak. Karena tuh tugas orang tua itu untuk menjaga, mendidik anak-anak. Sama Melindungi dengan anak-anak. Sama yang tuh tuh orang orang ada tanda perlindungan tangan. anak. Ya, mama masih tidak ingat tuh perlindungan anak. Sudah tanda tangan Tanda dang. tangan dang, jangan bilang kalau selupa. Atau cuma Pasti, asal tanda atau- tangan tidak baca. Ya. Ah. Yang penting PKC kok langsung tanda tangan ya tidak baca. Usahakan baca, taruh kira itu dia. Kan Karena ada di selesai dalam tinggal situ, Kang iya, Bun tuh seperti kertas. itu. Itu perlindungan untuk anak-anak. Ya. Kong apalagi Bun, kalau misalkan tuh orang tua merawat dan mendidik anak-anak, jangan lupa bersyukur. Ya, bersyukur Pak Tuhan. Karena tuh orang tua setia menyayangi Ya. dan mendidik anak-anak. Bunda mau tanya di rumah, ada tuh adik-adik yang DP orang tua enggak perhatikan? Ada. Ada atau enggak? Ya Bunda yakin. Ya enggak ada Kang Bun. Orang anak-anak di PPA 0281 tidak ada orang tua begitu tuh. Oh, Bunda tahu betul. semua orang tua itu saling menyayangi anak-anak, memelihara, tidak pernah sebiar DP anak-anak. Mau didik Oke? anak-anak. Mendidik anak menjadi karakter Kristus, Kong. Ya. Mau jaga dorang pe kesehatan, Betul. apalagi Bun, mendidik, Mendidik orang agar jadi pintar. Oke? menjaga Melindungi dorang pe kebersihan tubuh. Jadi tuh orang tua jangan cuma cuek Pak anak-anak. Betul sekali, Kang Bun, Bunda. yang paling utama
tuh orang tua jangan lupa didik pak anak-anak untuk sayang pak Tuhan. Ya. Sama dengan lagu tadi dang, sayang Sayang Tuhan, Tuhan, sayang orang tua, sayang adik, kakak adik, sayang. semuanya. Nah seperti biasa Kang Bun, kalau habis belajar mesti ada ayat emas. Ayat emas. Di manakah itu ayat emasnya? Ada di, coba ya tuh orang tua so boleh buka tuh Alkitab. Ya. Kong cari di Efesus Efesus pasal 6 ayat 2a. Bunda ulangi. Efesus 6 6 ayat 2a. yang Berbunyi, bunyinya hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah bukan hormat begini ya, jangan salah betul. mengerti. Sama dengan polisi Iya, dang Bun. polisi hormat Nah, begini. hormati itu berarti sayang dan Sayang. hormati no tuh orang tua. Menghormati, Oh, dengar-dengar oh. ke orang tua. Oke? Jangan lupa, Jangan jadi lupa. nanti Bunda mau pergi di rumah, Ya. orang mau baking pohon keluarga. Pohon keluarga. Jangan lupa tuh ayat emas. Kong jaga kesehatan, apalagi Bun? Jangan lupa Cuci tangan. tangan. Cuci tangan, rajin mandi. Rajin Cuma jaga cuci-cuci kebersihan. tangan, Kong, nyadak Jangan mandi. Tangan bersih, Tangan badan bersih, kotornya badan enggak toh? kotor. Ah. Tetap jaga kebersihan itu yaitu mandi. Rajin cuci tangan, rajin mandi, cuci tangan, terus Yang eh, paling penting berdoa. berdoa. Jangan lupa berdoa Pak Tuhan. Oke. Keluar rumah jangan lupa pakai Masker, Masker, oke? Nah, sampai di sini tuh sampai pelajaran hari ini. Mau panggil lagi mana tuh Bunda ya? mana Tuh tuh Bunda Sinta dan Sofi, Bunda Sinta, mari Mana? Jo. Ya, terima kasih Bunda Ceces, Bunda Megi, dan Bunda Cici. So, kasih pelajaran For tadi. orang lagi. For orang semua tentu, bukan cuma for adik-adik, juga dengan orang tua, dengan orang semua. Ya. Sekarang torang akan tutup torang kegiatan hari ini. Torang menyanyi apa Bun? Satu-satu sayang mama papa. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang mama. Dua, aku sayang papa. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya, ulangi. Satu, aku sayang mama. dua, juga sayang papa. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya, torang akhiri torang kegiatan ini dengan doa. Bagaimana lagi tuh sikap berdoa? Ya, Kunci kunci tangan, tangan, tutup mata. Tutup mata. Ya, tunduk kepala. Bunda Sofi akan pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan saat ini boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, berkati terus kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, kekuatan, kiranya menjadi bagian mereka. Berkati juga orang tua dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari, mata pencarian mereka diberkati Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak, adik, seisi keluarga, oma opa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, amin. Amin. Adik-adik, sampai jumpa Sampai di jumpa. pertemuan berikut. Dah. Dah. Hai anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Di saat ini kami dari PPA ID usia 6-8 tahun boleh lagi bertemu bersama anak-anak yang ada di rumah, mungkin juga bersama-sama dengan kakak atau adik atau mama dan papa.
Bunda Linda harap anak-anak di usia 6-8 tahun saat ini dalam keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan kalau saat ini bunda-bunda di kelompok usia 6-8 tahun, Bunda Linda, Bunda Ansye, Bunda Yuni, dan Bunda Mercy akan memberi materi pelajaran hari ini mengenai aku dan Tuhanku. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita akan mau belajar bersama, tentunya kita akan berdoa dulu. Sebelum kita akan berdoa, kita memuji Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan supaya ketika kita belajar, kita ada semangat, ada sukacita, ada gembira. Nah, Bunda berharap juga di saat anak-anak mau belajar saat ini, enggak ada tuh malas-malas, enggak ada tuh murung-murung. Nah, Bunda harap anak-anak penuh dengan sukacita, penuh dengan gembira saat mau belajar bersama. Nah, sebelum mau berdoa buka, kita sama-sama menyanyi dengan judul Yesus pokok dan kitalah caranya. Ya, anak-anak di rumah siap? Nah, jangan cuma duduk-duduk. Bunda berharap anak-anak di rumah biar di rumah masing-masing berdiri supaya semangat. Nah, seorang mau menyanyi bersama-sama Yesus pokok dan kitalah caranya. Siap anak-anak? Nah, tentu Bunda harap anak-anak di rumah siap untuk menyanyi. Kita mulai. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kita akan berbuah. Ya, sebelum kita datang pada materi hari ini yang akan dibawakan oleh Bunda Yuni dan Bunda Mercy, kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Nah, anak-anak di rumah, tadi kan Bunda ada bilang berdiri ya. Untuk kita akan mau berdoa, dimohon anak-anak duduk kembali. Nah, setahu toh kalau mau berdoa, cara dan sikap berdoa yang baik anak-anak setahu. Apalagi anak-anak yang di usia 6-8 tahun. Setahu mau cara yang baik, cara yang benar untuk kita mau berdoa. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Tentunya kalau orang mau bercakap-cakap dengan Tuhan, orang mesti sopan, mesti tunduk kepala, kunci tangan, dan tutup mata. Jangan di saat orang mau berdoa, mau bercakap dengan Tuhan, orang menghadap kiri, menghadap kanan, atau cuma lihat-lihat di mana-mana. Nah, Bunda berharap saat kita akan mau berdoa, walaupun Bunda tidak ada lihat, tetapi Tuhan yang lihat ketika anak-anak mau berdoa dengan cara yang baik dan benar. Nah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami dari anak-anak PPA ID 0281 di usia 6-8 tahun akan bersama-sama lagi mau belajar. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak ini akan siap mau belajar. Mari Tuhan menolong, memberkati anak-anak yang akan siap menerima materi pelajaran, walaupun anak-anak ini di rumah mereka masing-masing. Demikian juga bagi Bunda Yuni dan Bunda Mercy yang akan memberi materi pelajaran pada saat ini. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu agar apa yang mereka sampaikan sebentar, anak-anak di rumah bisa mengerti, bisa memahami dengan baik dan benar. Karena ketika kami meminta, memohon kepadamu, maka semuanya itu Tuhan akan memberkatinya. Maka terima kasih Tuhan, anak-anak yang ada di rumah di usia 6-8 tahun akan siap belajar, dan kami pun para tutor akan siap memberi materi pada saat ini. Ini kami yang berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, siapkan waktu, duduk manis, siapkan buku atau pulpen atau pensil untuk menerima materi pelajaran pada siang hari ini, pada saat ini. Dan saat ini mari melihat, kita akan mau belajar bersama, dan untuk materi hari ini akan dibawakan oleh Bunda Yuni dan Bunda Mercy. Hai adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, Puji Tuhan. Saya diberkati, adik-adik diberkati. Puji Tuhan adik-adik, torang bersyukur karena pada saat ini lagi torang ada di bulan apa nih Bunda Yuni? Bulan Oktober. Dengan pembelajaran kita pada bulan ini dengan tema apa yang sama dengan Bunda Linda ada bilang tadi, apa tadi Bunda Yuni? Aku dan Tuhanku. Sudah tentu kalau tuh aku berarti siapa-siapa itu ya Bunda? Saya, bunda-bunda, adik-adik di rumah, ada mama papa Bunda, oma opa, itu semua termasuk dalam aku Ci Bunda, Aku dan Tuhanku. Kalau Aku dan Tuhanku. Berarti kalau berbicara aku, berarti torang ada dalam dalam satu keluarga. Sudah. Tuhanku itu Bunda Ci, tuh Ya. Tuhan yang sudah ciptakan torang semua umat manusia. Sama dengan bulan lalu tuh penciptaan kan Bunda Ya, itu. materi bulan lalu tentang penciptaan, tentang tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, hewan di laut, di darat, dan saat Ya. ini orang pemateri tentang dengan tema aku dan Tuhanku. ya, Bunda, sebelum itu Bunda Yuni, Bunda Mercy mau tanya, tuh senjata orang Kristen apa nah Bunda? Ya. Bukan tuh senjata tentara dengan adik-adik polisi. bermain akan Iyo, permainan itu senjata orang Kristen adalah tentu Bunda Mercy. Adik-adik di rumah so tahu semua itu dia. Ya, orang Senjata senjata orang Kristen adalah Alkitab. Ya. Siapa yang di rumah Ada Alkitab. Ada Alkitab. Ya, tentunya Tentu semua ada so kan, ada ya Bunda Bunda. Yuni. Toh adik-adik Ya. semua Nah, pasti semua di rumah so ada. ada Alkitab. Kok? Mar, tuh Alkitab itu jangan Cuma cuma aja ketaruh di atas meja. jangan cuma aja perong-perong. Orang mesti Mesti gunakan tuh Tuh, Alkitab itu dengan torang
Siapa yang tuh suka membaca Alkitab dan dengar firman Tuhan? Di rumah adik-adik? Adik-adik di rumah suka? Ya, tentunya semua Tentu. suka, toh? Ya, tentu semua suka sekali baca Alkitab. Apalagi Jadi, kalau mau masuk dengan sekolah semua minggu toh ada cerita firman Tuhan, cerita dengan firman Tuhan. Alkitab. Ya, adik-adik yang ada di rumah, orang so tahu kalau Tuh, bercerita tentang Alkitab itu ada kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ya. Kalau kita Perjanjian Lama itu Bunda ada apa saja? Ada apa saja Kalau adik-adik di rumah, Kalau adik di rumah so tahu nah? so ada Tuh kita Perjanjian Lama. biar cuma Cuma satu jo. mesti, Iya, mesti tahu. Sudah tentu Bunda dorang tahu dari kalau jam masuk sekolah minggu, Iyo, pondok sudah dengar-dengar gembira, atau toh dengar tentang itu tuh, tentang perjanjian kita lama apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Dan tuh perjanjian baru ada tuh lagu Bunda. Ada lagu itu. Ada lagu tuh. Paling di rumah adik-adik so ada yang Sebagian tahu. so tahu karu ya Bunda dari tuh lain tuh belum tahu baca mar so ada tuh so tahu Iyo. baca. Kalau rajin masuk gereja dan rajin masuk sekolah minggu sudah So tentu hafal. so tahu itu dia. Ya, kalau perjanjian lama itu sama dengan itu kejadian, keluaran, imamat, bilangan dan seterusnya. Ci. selanjutnya kalau Tuh perjanjian baru, tuh lagu perjanjian dan baru, iyo, Matius, Bunda Mercy so Markus, tahu. iyo, ya, Ya. ya. Boleh tuh orang mau menyanyi Nyanyi sama-sama. Tuh Cuma perjanjian sebagian baru. Jo. Sama deh. Satu dua Bunda tuh nyanyi. Iyo, orang mau menyanyi sama-sama nih. Boleh adik-adik? Ya, boleh. Ya, orang menyanyi bersama-sama lagu dari perjanjian baru. Ya, 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, itu toh Bunda Iyo. dari Di kitab Perjanjian Baru. Ya. Apa tadi Bunda ya? Sebelum torang aja mau masuk ibadah Ci Bunda. Ya. Torang buka yang apa ya? Lagu Ci. Lagu puji-pujian. Siapa yang di rumah yang suka bam nyanyi nah? Ya, paling semua tuh semua adik-adik di suka rumah ya, suka adik-adik menyanyi paling toh, suka menyanyi. terutama lagu-lagu rohani. Jangan Ya. cuma rohana ya Bunda, cuma Iyo, mesti Ci, korban rohani ya. gimana itu lagu-lagu rohani itu ya. Oh sudah Jo, itu Sudah, Jo. sudah Jo. Sudah, Jo, Lagu-lagu mobil rohani rohani, Jo, iya. Ci adik-adik. Iyo. Nah, adik-adik paling so banyak tuh tahu Iyo. lagu-lagu rohani. Toh lagu-lagu sekolah minggu, Sekolah minggu. toh. Ya. Kalau Bunda Mercy lagu rohani apa tuh Bunda Mercy pe Kalau lagu Bunda kesukaan? suka tuh lagu bersyukur kepada Terang menyanyi Bunda. Oh iya, boleh. Ya, dua, orang mau menyanyi kata tiga, sama-sama tuh bersyukur. Bunda Mercy pe lagu kesukaan. Bersyukur Lagu bersyukur kepada kepada Tuhan. Ya, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bunda ini tahu karena apa tuh? Bunda Mercy suka tuh Lagu lagu bersyukur ini kepada Tuhan karena Bunda bersyukur karena walaupun torang dalam pergumulan itu torang pe dunia ini pergumulan tuh wabah COVID-19. Bunda bersyukur Bunda dan adik-adik di rumah yang ada dalam keadaan sehat dan Ya. diberkati Tuhan. jadi Ya. itu salah satunya yang menjadi tuh motivasi Bunda Mercy pe karena lagu. lagu itu ada pilih itu bersyukur kepada Oh Tuhan. iya. Kalau Bunda Yuni pe apa, lagu kesukaan tuh hidup ini. Aduh. Karena apa?
Bunda Yuni bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan. Ada bagi- kesempatan sih Ada Bunda. kesempatan bagi Bunda Yuni keluarga, begitu juga dengan adik-adik toh. Orang Jadi semua. Bunda Iya. Mercy, kalau Bunda Yuni lagu kesukaan, lagu rohani yaitu Hidup Ini. Ya, di dalam semuanya itu orang mesti berdoa Bunda. Mar, Bunda mau tanya dulu di ada samping tadi torang iya. memuji Tuhan, Torang mesti di dalamnya torang mesti harus berdoa sama yang Bunda Ya. Linda udah bilang tadi. Bagaimana tuh sikap yang benar kalau mau berdoa? Nah, paling adik-adik so tahu setiap bunda-bunda aja berkunjung di rumah adik-adik toh. Torang Sebelum belum torang mau mau bahas torang pemateri, torang paling torang diawali dengan doa Bunda. ya, torang harus berdoa. Memang seharusnya mesti begitu tuh iya, Bunda. iya, Apa-apa torang mesti harus Dalam awali kegiatan apapun, Ah. aktivitas dalam kehidupan orang sehari-hari Torang harus selalu awali diawali dengan dengan doa. doa. Mar tuh Jadi- doa tuh sikap doa yang benar bagaimana ya tanya Bunda? Pak adik-adik di rumah. Rumah adik-adik bagaimana tuh sikap doa yang benar? Karena Kaki kemari Ci Bunda Iya, Mercy cuma tuh sikap berdoa berdoa. yang benar. ada buka Dah, mata, mau ada siku-siku kore-kore teman, buka-buka mata, berdoa tuh mata setengah ada buka. Ya, itu Iyo. apa? Berdoa yang benar nyanda atau? ya Bunda, Oh, itu nih nyanda. boleh. Jadi Bunda Mercy, Iyo. sikap berdoa yang benar itu bagaimana? Orang kunci tangan, tutup mata, duduk yang tenang, Tunduk jangan kiri, tunduk kepala, jangan bakore-kore Oh, teman. iyo. Jadi Dari itu orang itu kalau berdoa itu orang bilang apa ya komunikasi dengan Tuhan, orang bercerita dengan Tuhan. Sama Jadi, dengan Bunda Linda dia bilang tadi sama toh. Bunda Linda dia bilang tadi. Orang mesti Nah, sopan. Sopan. Ya, Kalau karena orang dengan berdoa dengan sungguh-sungguh Bunda, apapun yang orang cita-citakan, apapun yang orang rencanakan, pasti Tuhan kabulkan karena janji Tuhan itu apa Bunda ya? Ya dan amin. Jadi Iya. torang kalau sikap berdoa mesti sikap berdoa yang benar, jangan Iya, main-main. jangan main. Karena kalau torang sikap doa yang benar, torang pedoa, biarpun torang masih adik-adik, masih kecil-kecil, torang pedoa, doa sederhana, pasti Tuhan mau dengar. Asalkan torang mesti berdoa dengan sungguh. Ya, begitu Kak Sampai, Mercy. iya. Jadi Semua itu dia ke semua aktivitas itu orang harus diawali dengan doa. Walaupun orang dalam pergumulan, Kang tuh mama-mama Iya. sama dengan tuh Covid ini dia, mar puji Tuhan, Torang orang semua pada saat ini ada aman. bukan karena orang hebat kan Bunda, itu semua karena kasih Tuhan. Ya. Jadi samping itu orang mesti rajin baca Alkitab, rajin. menyanyi. Karena tuh menyanyi itu memuji satu Tuhan, memuji Tuhan. dengan Juga berdoa. berdoa. Sampai Ya. di sini dulu kamu Belum Bunda. ada lagi Bunda. Ada nah. Apa nih Bunda? Torang di materi ini ada tuh torang mau menggambar. Iyo kan Bunda. Kan di Kan rumah ada sama dengan tadi. Alkitab. So bilang kan di rumah ada Beki, Alkitab itu. toh. Nah, mana tuh Jadi, ya? Iyo. nah, ini Alkitab. Torang gambar nih. Ya, torang petugas, Gambar torang sekarang. mau gambar ini itu. Alkitab. Iya. Kasih warna supaya gagak toh? gagang itu. Iya, gagak ya, Bunda. Ya, jadi adik-adik petugas mau menggambar Alkitab. Bunda-bunda mau periksa toh? Bunda-bunda mau periksa. Bagaimana tuh adik-adik dah gambar tuh Alkitab ya? Ya. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Sekarang apa nih Bunda? Sekarang torang somo somo datang datang pada doa doa tutup ya. Dan semoga harapan Iyo, bunda-bunda yang Bunda, ada, adik-adik baik di Bunda rumah. Mercy, Ya. Bunda Yuni, Bunda Bunda Linda, dan Bunda Bunda Angse. Angse. Semoga adik-adik dengan materi torang di hari ini toh Bunda Mercy, adik-adik boleh pahami, mengerti Supaya supaya sama ini dia- akan menjadi bekal Iya, toh. bekal torang Dalam kalau dari torang kecil saya belajar begini dengan saya mengenal Alkitab. Mar seumumnya tetap semua kenal itu Alkitab. Ya. Yang torang belajar DPIC. Torang lakukan dan semuanya
torang yakin pasti akan menjadi berkat bagi torang Semua. Ya, demikian materi Dari kita pagi- saat Yo, ini Kang. dan dikembalikan Kan oleh- kepada Kak Linda. Hai anak-anak, apa kabar? Orang sesama-sama tuh ada dengar, ada pahami bersama, ada mengerti bersama-sama materi pelajaran saat ini, khususnya anak-anak yang ada di usia 6-8 tahun mengenai aku dan Tuhanku. Memang ini materi ini mesti selalu diingatkan, mesti rajin membaca Alkitab, rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri pertemuan atau materi pelajaran kita, dan untuk doa tutup kita pada saat ini akan didoakan oleh Bunda Ansyil. Pelajaran kita hari ini telah selesai dan kita akan tutup dengan doa. Sebelum berdoa, mari kita orang menyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu, apalagi kakimu, mulut, dan matamu. 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Ningnong. Hati-hati gunakan matamu. Ningnong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ningnong. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri kepada kami, anak-anak PPA yang ada di usia 6-8 tahun. Hari ini kami telah belajar, Tuhan berkati pelajaran kami sehingga boleh berguna untuk kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami. Anak-anak maupun dari orang tua tetap ada dalam naungan dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan semua aktivitas kami, baik anak-anak yang ada di PPA maupun kepada kami orang tua, tetapi juga kepada kami para tutor yang ada di kelas 6-8 tahun. Di usia ini kami masih dalam pertumbuhan. Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan akan aktivitas kami hanya kepada Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Orang semua so belajar, Tuhan Yesus memberkati orang semua, memberikan kesehatan kepada adik-adik dan orang tua, dan selalu diingatkan karena masih masa pandemi COVID-19, jadi mari orang taat dan patuh kepada pemerintah, tetap ikut itu protokol kesehatan. Salam jumpa, salam sehat. Shalom adik-adik. Demikian. Dadah. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Angel di sini bersama kakak-kakak yang lain, Kak Ebi, Kak Riko, dan Kak Doli.
di kelompok usia 9 sampai 11 tahun PPA ID 0281. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Angel yakin yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan materi pada saat ini. Nah, adik-adik sekarang Kak Angel menggunakan aksesoris olahraga. Kak Angel menggunakan topi, menggunakan celana olahraga, bahkan menggunakan kaos olahraga. Berarti tema kita pada hari ini adalah tentang olahraga. Ya, adik-adik yang ada di rumah semua siap mau pemanasan dulu. Torang mau menyanyi dulu sebelum torang mau berdoa. Nah, adik-adik yang ada di rumah semua berdiri. Kelas Kak Angel, kelas Kak Doli, kelas Kak Ebi, dan kelas Kak Riko semua berdiri. Oke, siap? So berdiri semua? Ya, torang menyanyi bersama-sama. Angkat kaki silih berganti. Kalau angkat kaki berarti itu kaki seangka. Kalau goyang badan berarti itu badan goyang. Nah, adik-adik siap untuk berolahraga? Siap. Nah, 1, 2, 3. Angkat kaki silih berganti, goyang badan kanan dan kiri. Bungkukkan badan tegak berdiri. Angkat kaki silih berganti, sekali lagi. Angkat kaki silih berganti, goyang badan kanan dan kiri. Bungkukkan badan tegak berdiri. Angkat kaki silih berganti, goyang badan. Yang digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang, geleng. Leng digeleng-geleng, kepalanya digeleng-geleng. Putar tangan, tar diputar-putar, tangannya diputar-putar. Tepuk, puk ditepuk-tepuk, tangannya ditepuk-tepuk. Ye, mantap adik-adik. Nah, tetap berdiri. Tarik nafas. Dalam bagian olahraga tuh ada tuh bilang tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang. Tarik, buang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, torang sepemanasan berolahraga, goyang badan, angkat kaki, putar tangan, geleng kepala. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan alat tulis menulis adik-adik yang ada di rumah. Oke? Semua siapkan pulpen, mau siapkan pensil atau siapkan tuh buku. Karena kalau misalnya adik-adik yang ada di rumah cuma mau santai-santai di muka TV sama dia nyanda. Berikut kayak itu orang pergi di rumah kong ada kayak tuh nak baking tugas. Nah, bingung lagi. Kong baku salah, ndak ada siaran atau nyanda ada kota. Nah, karena orang ini mau tayang di YouTube dan mau tayang di TV. Nah, sebelumnya adik-adik jangan lupa subscribe dan lonceng, jangan lupa like. PPA ID 0281. Tidididing di sini nih adik-adik. Nah, sekarang sebelum torang akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Ebi dan Kak Riko, Kak Angel undang semua untuk sikap berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, kunci tangan, tutup mata, siapkan diri adik-adik untuk torang mendengar materi dan torang mau berdoa saat ini. Nah, kunci tangan, tutup mata. Kalau kelompok usia 9 sampai 11 tahun, tidak perlu mau ajarkan lagi karena paling adik-adik tahu toh. Ya, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau anugerahkan untuk kehidupan kami, di mana Engkau telah menganugerahkan nafas kehidupan untuk kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar pada saat ini. Bapa di surga, diberkatilah kami semua, di mana kami akan mendengarkan materi, diberkati anak-anak yang ada di rumah, sehingga anak-anak yang ada di rumah diberikan hikmat surgawi oleh Tuhan, sehingga mereka dapat mendengarkan materi sebentar dan menjadi bekal untuk masa depan anak-anak kami ini.
Dan kami juga berdoa untuk Kak Ebi dan Kak Riko, diberkatilah mereka, diberikan hikmat akal budi dari surga, sehingga mereka akan membawakan materi sebentar sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah, so ada buku, so ada pulpen. Sekarang orang siap mendengarkan materi. Kak Angel undang di sebelah sini Kak Riko, masuk. Kemudian di sebelah sini Kak Ebi, silakan. Lari. Halo, hai semuanya. Apa kabar Kak Riko? Dahsyat dan luar biasa Kak Ya. Ebi. Apa kabar juga dengan adik-adik yang di rumah? Kak Riko dan Sir Ebi mengharapkan adik-adik di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, terhindar dari COVID-19. Masih dalam keadaan pandemik. Jadi diharapkan untuk semua adik-adik di rumah dan orang tua tetap dengan protap kesehatan COVID-19. Jangan lupa pakai masker terus kalau mau keluar, cuci tangan. Dan jaga jarak. Ya betul. Oke. Kak Riko, orang semua lanjut dengan materi. Oke. Materi orang hari ini seperti yang Kak Angel sudah bilang tadi. Tadi Kak Angel menggunakan satu kostum, yaitu kostum olahraga. Dan juga Kak Riko dan Kak Ebi membawa bola. Pasti adik-adik sudah tahu ini bola-bola Iya. apa. Kalau yang Kak Riko bawa ini menurut adik-adik bola apa? Oke. Kalau yang Kak Ebi bawa bola apa? Nanti Tor akan membawakan materi tentang olahraga. Ya, adik-adik di rumah jangan lupa diingatkan lagi alat tulis, karena materi ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti adik-adik jawab di rumah. Oke. Untuk orang tua juga jangan lupa pendampingan, mengingatkan kembali untuk adik-adik tetap fokus dalam materi kita pada saat ini. Iya, oke. Siap di rumah? Siap? Oke, Kak Riko Ya. yakin semua adik-adik umur 9-11 tahun siap mendengarkan materi dengan judul olahraga. Oke, Tor akan memulai materi Tor hari ini. Ya. Nah, adik-adik mungkin belum tahu apa pengertian definisi olahraga itu apa. Cuma banyak kali dengar kan pasti. Olahraga itu ada DP pengertian dan definisi. Iya. Nah, kira-kira apa Kak Riko? Definisi olahraga itu ialah kegiatan seseorang melakukan sesuatu baik fisik maupun otak untuk kesehatan. Iya, Itu yang orang lakukan dalam olahraga. Untuk meningkatkan kualitas tubuh, pikiran ya. Supaya orang bilang nak musaki corona. Iya. Kalau orang olahraga otomatis corona lari daripada orang. Betul sekali. Iya. Bukan cuma corona, semua macam penyakit pasti terhindar dari tubuh kita kalau kita Orang sering melakukan olahraga. Oke. Ya, kira-kira banyak manfaat dari olahraga. Sama tadi saya bilang kan Kak Riko tadi. Yang pertama, orang bisa sehat, kuat. Iya, apalagi bukan cuma sehat secara fisik, secara mental, pikiran juga jadi sehat adik-adik. Iya. Kemudian kalau orang rajin olahraga juga kayak Ebi, orang bisa jadi anak-anak yang pintar, Iya, betul. yang sekali. cerdas. Iya, pikiran kita jadi sehat, perkembangan otak adik-adik semua pasti juga akan bertumbuh dengan baik. Iya. Terhindar juga dari macam-macam Penyakit. virus, Iya, dan bakteri. Dan juga Kak Ebi, kalau Kak Riko salah baca, ketika orang olahraga itu melatih orang kerjasama. Ya. Toh, supaya tuh adik-adik di rumah bermain jangan apa orang bilang Kak Ebi, egois Ya, betul. begitu. Apalagi ada tuh macam-macam olahraga dalam bentuk tim. Iya, salah satu contoh kan yang orang tahu seperti yang Kak Ebi udah pegang tuh bola. Salah satu olahraga itu apa? Bola kaki. Ya, sepak bola. Sepak bola. Mungkin banyak yang adik-adik di rumah hobi dengan Sepak bola. Ya, Kemudian tiap sore main kan. Iyo, ada juga olahraga yang melakukan tim itu seperti bola voli. Ya, Itu bola mesti voli. kerja sama tim. Kalau nak kerja sama tim, nak bisa orang mau menang. Ya, ada macam-macam Olahraga. Sepak bola,
ada Ah, bola voli, ada yang bola lagi viral basket. sekarang itu Apa orang itu, bilang Kariko? bulu tangkis. Bulu tangkis. Kalau di Kawangkuan kan lagi viral-viral tuh bulu tangkis kayak badminton ya. orang saya bilang. Apalagi kayak Ebi? Masih banyak. Ada olahraga juga yang seperti olahraga tradisional. Iya, olahraga Apa itu? tradisional. Kasti. Iya. Kasti. Waktu dulu Kariko juga pernah main kasti dengan tim. Iya, waktu SD. Waktu SD. Kalau sekarang mungkin terkikis dengan tuh permain-permain tradisional begitu. Adik-adik mungkin di rumah sudah lupa dengan olahraga kasti. Mungkin Dan masih ya, banyak sekali lagi tuh jenis-jenis olahraga yang adik-adik ketahui. Iya. Nah, ada dua macam olahraga yang boleh dikelompokkan. Ada olahraga yang terukur. Iya, olahraga terukur. Contohnya olahraga terukur bulu tangkis. Bulu tangkis. Ada olahraga permainan. Olahraga permainan. Sama dengan sepak bola, bola basket. Bola basket. Itu macam-macam olahraga yang ada sekarang. Iya. Yang perlu adik-adik ketahui. Apalagi Kariko? Kalau di zaman Kariko di tahun 90-an, permain dulu sama orang main kasti. Iya, itu. Kemudian tenis meja. Pingpong. Oh iya, pingpong. Yang 2019 sekarang pingpong. Nah, iya. Itu. Sekaligus juga mari orang tua di rumah juga mengajak adik-adik jangan cuma tahu apa itu olahraga. Iya. Mari tora ajak adik-adik di rumah supaya setiap hari melakukan olahraga yang ringan-ringan juga. Iya, ringan-ringan. Sambingan dulu Kariko main tali tanah. Mengingat tuh tahun 90-an kota ini. Jadi ya, betul. Seperti itu. Sebenarnya banyak olahraga. Jangan orang samin anak-anak sekarang Kariko lihat ke Ebi, semua berolahraga merunduk. Main HP, main tab, olahraga jempol lah. Diharapkan buat orang tua juga supaya dalam materi ini olahraga baik orang mengajak anak-anak ya Kebi supaya orang lebih melakukan kegiatan fisik daripada cuma duduk-duduk merunduk. Ya, melatih otot tubuh supaya semakin kuat, semakin sehat. Kemudian bilang lincah bergerak. Iya. Banyak orang dulu adik sama-samanya Sir Ebi dan Kariko. Ya, orang-orang itu sehat kuat karena aktivitas itu di luar ruangan. Iya. Nggak cuma samain sekarang miris aja lihat cuma duduk-duduk, kong coba kumpul sama-sama, main kote HP, kong mabar dorang bilang sekarang. Mabar apa? Serta Kariko tanya, mabar Mobile Legend. Ada yang juga mabar apa yang sekarang KEB, mabar FF, mabar PUBG dan sebagainya. Iya. Mungkin saat ini materi singkat tentang olahraga. Iya. Sir Ebi dan Kariko harapkan adik-adik di rumah memperhatikan apa yang sudah diberikan tadi. Iya. Nah, catat. Ini pertanyaan pertama, apa definisi dari olahraga? Pertama, tulis definisi olahraga. Sudah? Kedua, apa lagi? Yang kedua, sebutkan macam-macam olahraga. Iya. Tadi Kariko yang kayak bisa bilang ada banyak kan olahraga. Nanti boleh orang tua bantu, boleh juga dicari di media-media lain. Apa sih olahraga lainnya? Iya. Yang ketiga, yang Sir Ebi bilang ada dua jenis pengelompokan olahraga. Ada yang satu ini. Contohnya sepak bola dan yang kedua ini contohnya bulu tangkis. Silakan adik-adik tulis. Nanti untuk jawaban dari adik-adik nanti Sir Ebi, Kak Riko, Bunda Doli dan juga Bunda Angel mau cek periksa di rumah. Nah, satu lagi informasi karena orang juga sekarang supaya adik-adik termotivasi belajar kayak Ebi, orang mau kasih reward. Iya, betul. Jadi kalau ada adik-adik yang mau ingatkan kembali kepada adik. Supaya nanti tutor 911 akan memberikan reward kepada adik-adik
yang rajin. tiap kelas 5. Iya, tiap kelas 5. Tiap kelas Jadi, 5. kelas Kariko ada 5 orang rajin, 5 Sir anak Ebi. yang Sir Ebi, 5. Bunda Angel, 5 dan Bunda Doli juga 5. 5. Jadi mesti semangat-semangat supaya samain orang PTMA berolahraga. Olahraga Olahraga supaya kan tubuh sehat kuat. Nah itu, jadi mesti ingat-ingat nih. Jadi orang mesti rajin supaya dapat reward. Nah, kalau nih tahu Oke. apa tuh reward, dapat hadiah. Nanti Kariko, KEB kelompok 911 akan menyediakannya itu. Oke? Iya, demikian untuk Oke. materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk informasi-informasi klik apa? Subscribe Kang. Nah. Iyo. Jangan lupa ada like supaya informasi-informasi dari PPA Upu Siamang 0281 adik-adik dapat yang pertama. Iyo. Ya. Supaya langsung ketika ada video-video baru, adik-adik langsung lebih dulu diberitahukan. Yang penting pertama subscribe, kemudian klik tombol lonceng, kemudian like dan komen. Oke. Ya, demikian untuk materi kita hari ini. pada hari ini. Jangan lupa tetap sehat. Kuat, kemudian tetap jaga protokol. Iya, pakai yaitu masker. Pertama menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak di kerumunan. Oke? Ya, oke. Untuk selanjutnya sebagai penutup diserahkan kepada Bunda Doli. Iya, Bunda Doli. Halo. Hai adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan materi dari Sir Ebi dan Sir Riko tentang apa kok ya adik-adik? Ya betul, tentang olahraga. Jadi bagi adik-adik yang akan berolahraga di rumah, didokumentasikan oleh orang tua. Jadi bagi orang tua yang ada handphone, jangan cuma pakai Facebook atau pakai untuk kepentingan orang tua, tapi juga untuk kepentingan anak-anak. Seperti saat ini mendokumentasikan kegiatan olahraga adik-adik dengan orang tua, foto tuh adik-adik. Sementara adik-adik berolahraga. Dan juga untuk kegiatan adik-adik membantu orang tua di rumah seperti pada materi, ketika adik-adik menyapu di dalam rumah, ketika adik-adik mencuci piring di dalam rumah, membantu pekerjaan orang tua juga mendokumentasikan lewat foto yang ada. Oke adik-adik, ya menutup kegiatan kita di saat ini, kita akan menyanyi dan berdoa. So siap, bangkit berdiri, kunci tangan, tutup mata. Sebelum berdoa kita menyanyi Bapa ku datang padamu. Ya, kita menyanyi bersama-sama Bapa ku datang padamu. 1, 2, 3. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memimpin kegiatan pembelajaran dari kelas 9-11 di siang hari ini. Kiranya apa yang sudah dibawakan, materi yang sudah dibawakan oleh Sir Riko, Sir Ebi,
boleh mendapat bagian di dalam pikiran adik-adik agar supaya semuanya boleh menjadi berkat di dalam adik-adik menjalankan setiap tugas pekerjaan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga untuk orang tua yang ada. Kiranya orang tua boleh mendidik, mengajar anak-anak yang ada, dan supaya apapun yang dikerjakan oleh setiap orang tua, pekerjaan orang tua setiap hari Tuhan berkati, sehingga boleh memenuhi setiap kebutuhan di dalam keluarga, kebutuhan dari anak-anak. Terima kasih dan terpujilah namamu ya Tuhan. Jadikan anak-anak PPA, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berguna untuk gereja dan bangsa dan negara. Terima kasih dan terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian adik-adik untuk pembelajaran kita di saat ini kelas 9 sampai 11 tahun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan setiap ada kegiatan dari PPA ID 0281. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, shalom semuanya. Anak-anak Kyot yang ada di rumah, anak-anak Kyot dari PPA ID 281 Upu Siamang, Kawangkoan. Ya, puji Tuhan saat ini kita bisa berjumpa lewat media YouTube ya, YouTube channel yang ada di PPA ID 281. Dan saat ini Sir Andi, Sir Charles, kemudian ada Kak Linda akan menemani adik-adik Kyot yang ada di rumah untuk belajar bersama. Dan sebelum kita belajar pastinya kita harus memuji Tuhan, kita harus berdoa, dan kita harus membahas materi. Dan untuk yang saat ini kita akan memuji Tuhan. Dan kita angkat pujian, satukanlah hati kami. 1, 2, 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, puji Tuhan, 2 lagu untuk memuji nama Tuhan, dan kita akan memulaikan proses belajar kita saat ini. Dan sebelumnya itu kita akan berdoa, nantinya akan dipimpin oleh Kak Linda. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pembelajaran kami melalui TV kabel, Facebook, dan YouTube.
Tuhan berkati itu Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga boleh selesai dengan baik. Bagi Sir Charles dan Kak Andi yang akan membawa materi sebentar, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih Kak Linda yang sudah memimpin doa buka sebelum kita akan belajar. Nah, diinformasikan buat anak-anak Kyo, ternyata untuk proses belajar kita pada saat ini bukan hanya pada YouTube saja, channel YouTube dari PPAID 81, tetapi nanti akan disiarkan di TV kabel yang ada di Kawangkoan. Dan diharapkan kepada adik-adik semua untuk standby pakai gadget atau gawai, ya kita bisa lihat YouTube ataupun kita bisa menonton di TV kabel yang ada. Dan saya mau panggil Sir Charles untuk membawakan materi kita pada saat ini. Dipersilakan Sir Charles. Ya, terima kasih Sir Andi. Halo adik-adik yang dari rumah. Halo, ada sehat-sehat? Ya, bagus. Materi yang kita akan belajar pada saat ini ada mengenai tentang keluarga. Apa itu keluarga? Mungkin adik-adik ada pemahaman sendiri tentang keluarga. Yang kita akan belajar ini, keluarga kita, bagaimana peran kita di dalam keluarga. Adik-adik tahu apa itu keluarga dan apa itu rumah tangga? Rumah tangga terdiri dari ibu, bapak, anak. Kalau keluarga, apa yang orang belajar pada saat ini? Keluarga adalah anak, kakak, papa, mama, opa, oma, dan saudara-saudara dan kerabat. Itu adalah keluarga. Jadi keluarga lebih luas, lebih banyak dibandingkan rumah tangga. Nah, yang kita akan pelajari hari ini, bagaimana adik-adik di dalam keluarga. Nah, posisi kita sebagai anak harus mengikuti apa nasihat dari orang tua. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dan pandemi saat ini, banyak aturan-aturan dan anjuran dari pemerintah dan anjuran dari orang tua agar kita selalu menjaga kesehatan kita. Amat terlebih keluarga kita. Mengapa? Karena kita sendiri sebagai anak sangat berpengaruh di dalam keluarga. Ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu akan berkaitan dengan keluarga. Bisa mengakibatkan sesuatu yang berdampak di dalam keluarga. Jadi adik-adik saat ini seperti orang tua kita nasihatkan, seperti apa yang Tuhan telah berikan pada kita yang sesuai dengan kita baca dalam firman Tuhan, bagaimana menjadi anak dengar-dengaran taat kepada Yesus Kristus. Karena kita sebagai anak-anak adalah kebanggaan keluarga, kebanggaan dari papa dan mama. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita berpikir dan saling bertukar pikiran dengan orang tua. Sekarang kita bentuk pendekatan dengan orang tua. Jadi ketika kita mendapatkan masalah apapun itu di dalam sekolah, dalam gereja, kita wajib minta pendapat sama orang tua. Karena orang tua lah yang paling dekat dengan kita dan paling menyayangi kita. Dan orang tua yang akan membimbing kita ke jalan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, apakah selama ini ada dengar-dengar Pak orang tua? Ada toh? Nah,
Bagus, kalau udah dengar-dengar, puji Tuhan. Dan segala aktivitas di dalam rumah kita harus diawali dengan berdoa. Supaya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita di dalam rumah, cita-cita adik-adik ada toh? Nah, saya pernah tanya, ada yang bilang untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Nah, pas karena itu orang mendekatkan diri pada Tuhan agar orang bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita untuk membahagiakan orang tua. Mengapa? Karena orang tua lah yang mendidik kita, menjaga kita sampai pada saat ini orang dalam kondisi sehat, kuat, dan bersekolah. Toh? Jadi sampai di sini materi kita ada tugas yang Sir dan Bunda dan Kak Linda sebagai jangan lupa baking. Di situ ada tugas-tugas bagaimana torang di dalam rumah tangga, torang sebagai anak, torang menjalankan itu fungsi-fungsi. Dan minta kerjasama dari orang tua. Nah, begitu. Ya, materi kita selanjutnya akan diserahkan kepada Sir Andi yang akan menyampaikan sesuatu. Iya, terima kasih Sir Charles yang sudah membawakan materi untuk kita anak-anak Kiyot ya. Nah, jadi di situ Sir Charles sudah jelaskan tentang apa arti keluarga, apa peran kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga, dan apa tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga. Dan luar biasa, terima kasih Sir Charles. Ya, saat ini Kak Andi akan ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa khusus untuk keluarga kita, untuk mama, untuk papa, untuk kakak dan adik kita semuanya yang ada di rumah pastinya. Besar harapan Kak Andi kalian itu bisa menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kalian masing-masing. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa untuk keluarga kita yang ada. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan di dalam kerajaan sorga, kami mentor Yot PPID 281 dengan anak-anak Yot yang ada di PPID 281 ini yang sementara ini belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap kegiatan PPA ID 281. Dan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga kami, untuk mama, untuk papa, untuk kakak dan adik kita yang ada di rumah, ataupun ada oma dan opa, semuanya yang ada, seisi rumah yang ada. Tuhan memberkati keluarga kami ini, Tuhan memberkati mama dan papa setiap mata pencarian yang ada. Tuhan memberkati keluarga kami, ekonomi keluarga kami, dan kerinduan dan harapan keluarga kami hanya taruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik Kiyot yang ada di rumah, kita akan mengakhiri proses belajar kita pada saat ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kak Linda akan tuntun kita di dalam doa tutup. Sementara mempersiapkan diri, kita angkat pujian Satukanlah Hati Kami, lagu yang kita sudah nyanyikan di awal tadi. 1, 2, 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan
dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kalinda akan memimpin doa tutup untuk proses belajar kita saat ini. Adik-adik Yot yang ada di rumah, saat ini kita akan mengakhiri kegiatan proses belajar kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tadi sudah mengakhiri kegiatan proses pembelajaran kami melalui TV kabel, Facebook, dan YouTube. Apapun Sir Alex sudah memberikan materi tadi, itu boleh berguna dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, bagi adik-adik Yud yang ada di rumah Tuhan, Tuhan berkati mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas mereka setiap hari. Berdoa juga buat keluarga mereka Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan ataupun apa yang terjadi Tuhan. Di dalam kehidupan adik-adik dan keluarga mereka, hamba serahkan dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Haleluya, amin.